Ya Jason, jadi kalau kita lihat angkanya ya Jason, pemirsa ternyata tipis sekali kalau misalnya kita lihat nanti supaya bisa menang dan lolos ke parlemen untuk P3. Kita akan tanyakan lagi, masih ada Mas Awi dan juga ada Mbak Siti bergabung bersama kami pagi hari ini. Mas Awi, saya mau ke Mas Awi. Mas Awi, kalau dilihat dari angka yang seperti ini dan juga dari hasil quick count yang ada, kemudian dari Sirekap, bagaimana petanya? Apakah yakin masih bisa masuk ke parlemen untuk P3? Data internal kami menunjukkan P3 sudah lolos parliamentary threshold, Mbak. Karena kami ini partai politik, pelaku politik seperti disampaikan Prof. Wiwi itu, P3 bukan kali ini saja ikut pemilu. Ini partai lama, infrastrukturnya kuat di bawah, cuman karena kekurangan modal aja gitu. Modalnya modal semangat aja. Karena isinya aktivis partai yang menjunjung tinggi idealisme. Di tengah pasar bebas politik hari ini ternyata semangat hanya mengusung idealisme itu tidak cukup gitu. Nah, data internal kami menunjukkan bahwa P3 itu sudah lewat 4%. Karena data dari siapa? Dari saksi-saksi kami, dari C1 C hasil yang kami kumpulkan melalui struktur partai. Nah, kalau kemudian ternyata di realconnya KPU kemarin ada ketidaksesuaian, itu kita protes. Karena memang faktanya ada penurunan. Saya ambil contoh ya, kalau biar tidak tendensius hanya partai lain yang disorot, contoh, ini titik-titik P3 yang mengalami anomali. Jadi meskipun bukan menjadi hasil pemilu, tetapi karena ditampilkan oleh KPU, ini kan seolah-olah menjadi data resmi. Misalkan ya, suara P3 di Kabupaten Buwol di salah satu TPS itu jumlah suara P3 3, tetapi di Sirekapnya 0. Ada juga di Tojo Una-Una, sama suara P3 itu ada 4 di plano C hasil, tapi di Sirekapnya 0. Ada juga yang di C planonya 42, di Sirekapnya tinggal 38. Ada 4 suara yang hilang. Memang ada yang mengatakan, kan cuma 4. Masalahnya, kalau 4 kali 800.000 suara TPS di seluruh Indonesia, itu 3 juta sekian gitu. Ini sesuatu yang harus diwaspadai. Karena jangan sampai nanti rekapitulasi penghitungan berjenjangnya itu menyesuaikan dengan angka yang ada di Sirekap. Itu yang tidak boleh. Karena seperti kami katakan tadi, setiap penghitungan di semua level, khususnya di kecamatan, itu dipersandingkan antara data Sirekap dengan data C hasil di setiap TPS. Kalau tidak ada kesesuaian, memang kembali ke C hasil. Itu pun kalau ada yang memprotes. Kalau nggak ada yang memprotes, oke, jadi kalau satu TPS sedikit ya jumlahnya Mas Awi, tapi kalau dikali dalam se-Indonesia ada sekian banyak ratus TPS-nya, maka dia akan jadi banyak. Coba Bu Siti. Bukan cuma ratus, Mbak, ratusan ribu. Sorry. Saya mau ke Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi kan sudah yang disampaikan Mas Awi adalah berdasarkan dari survei internalnya ya di dalam partai. Kemudian kita juga lihat sejauh ini sejarah. Bukan survei, hasil pemilu ya, beda ya. Sejarah dari P3 ini sudah panjang sampai hari ini bahkan masih ada di dalam parlemen. Nah, Bu Siti, kalau dari yang sudah Ibu singgung sebelumnya soal infrastruktur di parlemen itu, bagaimana sebenarnya di akar rumput P3 ini? Apakah masanya besar, Bu Siti? Iya. Jadi memang mereka P3 ya, bukan mereka, P3 maksud saya, ini partai hasil fusi yang dari berbagai gitu ya. Dan tadi itu diisi oleh aktivis dan sebagainya. Tentu sebagai partai lama itu memiliki infrastruktur politik. Tinggal diupdate saja sebetulnya dengan program-program baru dan sebagainya. Lah mungkin karena tadi itu faktor modal gitu ya, yang kurang dan sebagainya, sehingga ngegasnya itu kurang ngejos gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi bagaimanapun juga dengan perolehan suara, menurut saya silahkan saja partai lain mendapatkan suara, tapi demi gitu ya satu pemilu yang berkualitas, demi satu pemilu yang betul-betul ini adalah kompetisi kontestasi yang qualified ya, yang free and fair gitu. Bolanya ada di KPU. Jadi pertanggungjawaban KPU terhadap hasil-hasil gitu ya. Ini ada partai seolah-olah fenomenal gitu ya. Lalu tadi itu tidak normal gitu, lonjakannya dan sebagainya. Bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara? Penyelenggara ini yang punya tanggung jawab penuh. Jadi sebetulnya ke sana. Kalaupun hasil-hasil survei, saya termasuk yang tidak ini ya, tidak tergantung pada survei.
Tapi bagaimana sekarang ini sudah real gitu ya, konkret KPU melakukan pemilu legislatif gitu. Maka pastikan bahwa tidak ada suara yang diambil yang lain atau katakan P3 merasakan gitu ya dicuri gitu. Nah ini nanti akan ada persoalan, apalagi gitu kan KPU dalam kondisi yang disorot secara tajam ya, mulai ketua KPU-nya maupun semua komisionernya. Maka kalau tidak trusted ini bisa akan didemo besar-besaran oleh rakyat yang tidak puas dengan hasil baik itu pilpres maupun pemilu legislatif. Jadi harus ada istilahnya itu akurasi gitu ya, datanya akurat, valid gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU. Ini bukan normatif, tapi bagaimana itu diyakinkan, karena tidak ada yang bisa dicuri tanpa bisa dibuktikan. Sebetulnya saat ini itu transparan banget gitu ya. Jadi kalau mau nyuri itu ketahuan, baik secara diam-diam maupun besar-besaran akan ketahuan. Lah ini masalahnya nanti akan ada distrust yang luar biasa ya, public distrust yang luar biasa terhadap penyelenggara kalau hal yang seperti ini tidak diberikan solusi sesegera mungkin. Silakan P3 atau PSI naik ya Mbak, ini sedikit aja. Tapi bukan berarti lalu P3 terlempar dari DPR kan gitu, atau dasar apa lempar. Bu Siti, Mas Awi, partai lama, partai yang masih punya basis gitu. Menurut saya itu. Bu Siti, Mas Awi, kita akan bicarakan lagi soal pembuktian ini bagaimana nanti seputar kecurigaan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.